Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Islamia. Saya guru sekolah dasar kelas 6 SD, tepatnya di SD Negeri Margasana 1, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya pelajari tentang motivasi dan merdeka dalam belajar. Setelah saya menerapkan merdeka dalam belajar, maka saya dapat menemukan hal baru tentang motivasi dan merdeka belajar, yaitu guru-guru juga punya otonomi mengelola ruang kelas mereka masing-masing. Jadi, konsep ini diharapkan memerdekakan lembaga pendidikan dan menyediakan solusi untuk peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif. Jika guru-guru bebas menentukan metode belajar yang mereka pandang paling cocok, maka mereka dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang unik dan spesifik. Mereka belajar ini membuka kunci potensi penuh dari guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Konsep self-regulate learning atau mengatur diri sendiri belajar mandiri memang memberi ruang bagi peserta didik belajar sesuai kecepatannya sendiri, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan bukan sumber utama. Anak-anak diberi keleluasan belajar dan diskusi dengan irama mereka sendiri. Ini salah satu bagian dari merdeka belajar. Guru-guru hanya membantu anak-anak belajar sesuai proses yang benar, karena tiap anak unik. Akan tetapi, kita mengingat agar para guru tetap mengelola ruang kelas dengan baik sehingga anak-anak bisa berkembang sesuai jalur. Seperti pendidikan Ki Hajar Dewantara, siswa harus diberi kebebasan berpikir. Biasakanlah mereka mencari pengetahuan dengan menggunakan pemikiran mereka sendiri. Inilah fleksibilitas dalam belajar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi? Maka, saya sebagai guru termotivasi untuk memajukan anak didik untuk berpikir selangkah lebih maju. Awalnya, saya sebagai guru kelas 6 sangat kecewa sekali dengan tingkah laku dan cara belajar anak yang kurang bersemangat. Setelah saya membaca filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, akhirnya saya bangkit kembali, dimulai dengan hal yang terkecil, yaitu saya mulai menata ruang kelas agar terlihat estetik serta dapat membuat anak didik merasa nyaman dan aman ketika dalam proses belajar mengajar. Dan juga saya merubah cara saya mengajar di kelas agar mereka merasakan merdeka dalam belajar. Di situ saya hanya sebagai fasilitator saja. Anak-anak diberi keleluasan belajar dan diskusi dengan irama mereka sendiri. Ini salah satu bagian dari merdeka belajar. Guru-guru membantu anak-anak belajar sebagai proses yang benar, karena setiap anak itu sangat unik. Tips untuk pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Ini adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu pertama ikhlas, kedua tetap semangat, ketiga sabar, dan keempat diterapkan. Itulah teman-teman cara kita untuk menerapkan merdeka belajar di dalam kelas. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya terapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.